Hai Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, apa kabar ini? Ketemu lagi bersama kami, ada Mas Mahe di sini dan tentunya Mas Angga di Guru Kreatif, tempat nongkrongnya guru-guru inovatif. Mantap, luar biasa. Apa kabar Mas Mahe? Alhamdulillah luar Sehat? biasa. Alhamdulillah. Pandemi gimana nih, nggak habis-habis? Entahlah, mudah-mudahan bisa segera berakhir. Amin. Dan kita Semoga bisa sekolah lagi ya. Amin. Mas Mahe, di masa pandemi ini ada sesuatu yang naik daun nih Mas Mahe. Apa tuh? Homeschooling. Oh, Sekolah di rumah. makin hype pasti. Iya, pasti banyak isu-isunya bahwa apakah homeschooling bisa jadi alternatif nih. Betul. Menurut Mas Mahe gimana? Bisa jadi masa depan jangan-jangan kita sekolah di rumah semua. Betul. Menurut Mas Mahe gimana tentang homeschooling? Saya pribadi sih belum kebayang ya kalau anak saya sekolah di rumah ya. Tapi Oke. mudah-mudahan nampaknya di tahun-tahun depan rasanya memungkinkan sekali ya. Kita undang aja gimana? Narasumber kita, Kepala sekolah homeschooling. Books. Ya. Oke. Kita sapa langsung ya. Oke. Ya, oke. Halo Mbak Indi. Halo Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Mbak Indi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kabar? Luar biasa Mbak. Sehat, alhamdulillah. Jadi Mas Mahe, Mbak Indi ini founder sekaligus kepala sekolah dari Easy Homeschooling namanya. Oke. Ya, nanti lebih jauh kita tanya-tanya Siap. tentang homeschooling pada umumnya ya, baru Betul, nanti betul. ke Easy Homeschoolingnya sendiri ya. Betul. Oke, Mbak Indi, yang pertama kita nih mungkin masih bingung ya Mas Mahe ya. Ya. Bedanya homeschooling sama dengan sekolah formal. Itu kita nggak ngerti ya, karena kita nggak terlalu bermain di situ Nggak ngerti, gitu ya. Boleh ceritain Mbak? Boleh Mbak Indi kalau bisa jelaskan ke kita tuh perbedaannya. Jadi antara homeschooling formal dan privat gitu ya. Yap. Jadi kalau homeschooling itu biasa dibilang tuh ya sekolah mandiri atau sekolah rumah gitu ya. Jadi ini dilakukan di rumah secara mandiri oleh orang tua dan anak gitu. Nah, homeschooling ini sendiri sebenarnya sekolah informal. Sedangkan yang biasa kita lakukan, yang biasa kita sekolah itu sekolah formal. Formal, gitu betul. Kan. Sedangkan private itu cuma belajar aja sih ya. Jadi cuma belajar tapi nggak dapet ijazah di situ. Gitu. Kalau homeschooling dapat ijazah Mbak Indi? Dapat. Sama dong. Nah, jadi untuk sama. Jadi untuk ijazah itu antara sekolah formal dan informal itu sama-sama dapat ijazah, dan ijazah itu sama-sama berlaku untuk masuk PTN, untuk masuk pegawai negeri itu bisa. Oke. Jadi ijazah yang dikeluarkan oleh homeschooling setara dengan ijazah sekolah formal yang tingkatnya sama gitu Mbak Indi ya? Iya, betul. Misalkan anak saya sekolah SMP-nya homeschooling, nanti lulus SMP bisa tuh daftar di SMA negeri gitu misalkan. Bisa. Dan itu pun tidak harus pusatnya. Jadi sekarang itu kita bisa ngeling kan ya. Jadi kalau dari sekolah asal gitu, kita udah dapat sekolah homeschooling yang kita tuju, itu kita bisa langsung masuk aja, nggak harus ngurus ke dinas. Oke, jadi ijazah diakui ternyata. Itu dia, berarti diakui negara. Iya. Nah, jadi kan sekarang pandemi nih, orang semua belajar dari rumah gitu ya Mbak ya, siswa belajar dari rumah, walaupun gurunya dari sekolah formal gitu ya. Nah, apakah homeschooling ini bisa menjadi sebuah jawaban atau jadi alternatif untuk pola pendidikan anak-anak kita di masa depan nih Mbak Indi? Iya, jangan-jangan bisa banget. Semua begitu. Bisa banget. Nah, jadi begini nih, bedanya homeschooling sama sekolah formal. Di homeschooling itu kita ada ciri khas khusus, yaitu kostumisasi pendidikan. Kostumisasi pendidikan, oke. Iya, di mana ada proses dialektika antara guru dan anak, sehingga setiap anak itu mendapatkan pelajaran khusus sesuai dengan kemampuan dia masing-masing gitu ya. Nah, sekarang kan kita orang tua tuh suka bingung nih, anaknya bisa pelajaran bahasa Inggris, ternyata matematikanya ketinggalan. Nah, ribet kan tuh orang tua. Dengan belajar di rumah sebenarnya ini suatu realitas yang orang tua tahu bahwa anak kita itu tidak sepenuhnya mampu menelan semua pelajaran. Gitu ya. Nah, jadi di homeschooling itu untuk anak-anak yang pelajarannya ketinggalan, mereka bisa tetap belajar, bisa tetap melanjutkan jenjang karirnya tanpa gangguan masalah pelajaran yang ketinggalan ini. Artinya, misalkan dengan homeschooling kita bisa menyeting kompetensi-kompetensi apa yang memang kita desain khusus untuk anak kita nih. Betul. Misalkan anak kita nih matematikanya bagus nih,
Artinya pola belajar di homeschoolingnya kita bisa arahkan matematikanya lebih banyak gitu Mbak Indi. Iya betul. Tanpa mengurangi materi-materi atau pelajaran-pelajaran wajib yang sudah diwajibkan oleh pemerintah gitu, betul Mbak Indi? Iya betul. Ya karena di sistem modular itu anak-anak itu belajar berdasarkan kecepatannya masing-masing. Belajar mandiri Mbak Indi ya? Belajar mandiri. Jadi kalau misalnya nih anak kita kelas 8 gitu ya. Ternyata matematikanya dia sudah kelas 9. Gitu. Tapi pelajaran seninya dia masih keseniannya itu baru pas 7 misalnya. pas 7 gitu ya. Yep. Itu nggak menghambat karir gitu. Mereka bisa tetap belajar, mereka tetap bisa mempelajari pelajaran yang dia suka itu secepat mungkin. Gitu. Jadi kalau misalnya memang dia mau jadi ahli matematika, nah itu bisa lebih dikejar lebih cepat. Jadi ibaratnya kita kasih porsi banyaknya matematikanya aja gitu, tanpa mereka harus terbebani oleh pelajaran misalkan fisika gitu ya. Yang tidak dia sukai bahkan. Yang tidak dia kuasai benar gitu ya. Betul. Tapi bobotnya bisa dipastikan. Gitu. Tapi bisa dipastikan bahwa lulusan homeschooling pun tetap akan setara secara kompetensi dengan lulusan formal gitu Mbak Indi ya. Betul. Karena kurikulum pemerintah juga masuk gitu. Nah jadi begini ya, bedanya kalau homeschoolingnya itu di lembaga dan jadi dan sendiri gitu ya. Jadi kan saat ini kan memang banyak banget komunitas yang homeschooling itu mereka melaksanakan sendiri, belajar di rumah dengan ibunya. Ya. Nah bedanya dengan di lembaga itu kan mereka dibimbing langsung oleh guru-guru yang memang kompeten di bidangnya ya. Betul. Sehingga kekurangan dan kelebihan anak itu bisa terpantau. Nah, menurut Mbak Indi nih, atau pengalaman Mbak Indi sekarang nih, mungkin kalau nggak tahu ya, mungkin karena saya dan Mas Mahi yang terlalu jauh dari dunia homeschooling gitu ya. Iya, biasanya kita kan tertutup gitu ya mesennya. Nah, yang kami penasaran nih Mbak, di luar sana masyarakat, orang tua terutama, semelek apa sih Mbak sama homeschooling ini Mbak? Untuk saat ini sih sebenarnya masih ngeri-ngeri ya kayaknya sama homeschooling ya, terutama masalah ijazahnya. Betul ya, tadi kita bahas di awal ya. Ijazahnya kira-kira nih bisa nggak nih dipakai? Diakuin nggak? Betul. Terus, nah kemudian kalau misalnya anaknya dilepas nih ya, kira-kira anaknya bisa nggak sih bisa maju sendiri nggak ya? Karena kan anak-anak homeschooling itu kan akan cenderung mandiri gitu ya. Ketika kalau di sekolah itu kan kita antar ke sekolah, itu sudah tanggung jawab sekolah. Betul. Gitu. Nah di homeschooling ini kira-kira modelnya kayak apa sih? Gitu. Nah mungkin kekhawatirannya kayak gitu. Di situ. Jadi masih banyak orang tua yang ragu gitu ya. Mas Mai, kalau Mas Mai sendiri nih, dengan penjelasan Mbak Indi tadi, tertarikkah untuk menyekolahkan anak Mas Mai di homeschooling? Masih banyak hal yang pengen saya tanyain sih sebenarnya. Saya tanya aja. Karena bisa dibilang kita karena kita nggak pernah tahu sebelumnya, kan kita nggak familiar gitu. Betul, kita hidup di era bukan era itu. Betul. Di saat kami tumbuh, tua banget kita ya. Kami tumbuh di masa sekolah itu ya sekolah formal. Datang ke sekolah gitu ya. Kemudian ada konsep baru. Konsep baru yang kita nggak kenal sebelumnya. Dan bisa jadi itu solusi di masa depan gitu. Dan bahasa simpel lagi nih Mbak, contoh misalnya kalau saya sebagai seorang tua murid, bagaimana cara Mbak Indi meyakinkan saya contohnya untuk lebih memilih homeschooling ketimbang sekolah formal Mbak? Ya, jadi untuk masuk homeschooling itu kan kalau di IZI ya, itu kan nggak langsung masuk dan belajar gitu ya. Jadi kita ada observasi dulu. Jadi karena saat ini IZI homeschooling itu di bawah Yayasan Praktek Psikolog Indonesia. Jadi setiap anak yang masuk homeschooling mereka diobservasi dulu nih. Mereka psikotes. Anaknya kira-kira kecenderungannya kemana? Gitu. Terus orang tuanya kira-kira setuju nggak anaknya ngambil jurusan itu gitu atau mempelajari hal tersebut secara mendalam gitu. Ada konsekuensi yang diterima orang tuanya juga kan ya, yang harus dilakukan orang tuanya nih. Ketika anaknya suka fotografi nih, orang tuanya mau nggak beliin alatnya misalnya gitu. Betul. Atau kalau misalnya anaknya cari bahannya di agak jauh gitu ya, boleh apa enggak gitu ya. Hunting gitu ya. Konsekuensi itu yang harus dibicarakan bersama gitu. Jangan-jangan nanti ternyata itu nggak sesuai sama cita-cita orang tuanya gitu. Nah itu kan harus dicari yang mendekati tuh mana nih. Gitu. Oke. Nih bayangan saya nih ketika ngomongin homeschooling gitu ya, homeschooling. Saya berpikirnya adalah anak saya di rumah nanti akan diajarin ya
belajar fisika, Sama, belajar seperti matematika, bahasa Indonesia kayak gitu loh. Tapi tadi ada sempat Penjurusan. tersebut penjurusan, ada fotografi. Jadi kalau di Easy sendiri homeschoolingnya selain pelajaran formal, Iya. juga ada penjurusan yang layaknya SMK gitu mungkin ya Mbak ya. Iya, betul. Iya. Jadi betul. memang dikembangkan sesuai dengan bakat minatnya. Kalau untuk bobot materi apa ya, bahasa materi bukan materi formal ya, materi apa ya Mbak? Materi yang Materi dari inti. pemerintah, materi yang wajib dari pemerintah itu seberapa besar Mbak dibanding dengan penjurusan tadi Mbak? Sebenarnya begini ya, karena saat ini kan homeschooling itu masih nempel gitu ya sama PKBM. Jadi nanti untuk peraturannya, untuk peraturan itu pemerintah itu baru menerapkan peraturan homeschooling itu di peraturan pemerintah, tapi belum ada peraturan perminturunannya. Sehingga homeschooling ini sehingga homeschooling ini sekarang ini masih nempel nih sama PKBM. Ya untuk pelajaran umumnya ya kayak pelajaran akademiknya itu, betul. Ya kita sesuai dengan PKBM itu. Untuk sesuai dengan materi PKBM. Cuma bedanya di Easy itu kita ringkas materinya sehingga mereka tidak belajar terlalu banyak untuk materi yang pengembangannya. Sehingga sebagian besar waktunya atau programnya adalah fokus di yang kejuruannya tadi, seperti itu. Iya, betul. Oke, menarik ya Mas Maya. Jadi dari kecil bisa kelihatan minat bakatnya udah dijaga dari kecil, dijaga dari kecil. Iya, ketika lulus jadi expert banget. Jadi seharusnya seperti itu. Oke, menarik. Nah, kalau kita balik lagi nih, homeschooling secara umum gitu ya Mbak Indi ya. Apa ya? Kapan sih orang tua itu? Jadi gini kan kadang banyak ya Mbak yang saya tahu gitu ya. Mungkin koreksi kalau salah gitu ya. Orang tua ketika memasukkan anaknya ke homeschooling itu karena anaknya berkebutuhan khusus yang punya kemampuan khusus yang tidak bisa diakomodir oleh sekolah formal. Betul. Kan sebenarnya mindsetnya sekarang seperti itu nih Mbak nih. Padahal kan seharusnya tidak ya, seharusnya tidak. Betul. Bahkan tadi mungkin anaknya dari kecil jago fotografi itu kan kemampuan khusus sebenarnya yang harusnya langsung diarahkan karena belum ada mungkin SMP kejuruan fotografi gitu kan, bisa ditaruh di homeschooling fotografi misalkan. Nah, apa sih Mbak tips nih sehingga orang tua gitu ya ataupun guru sekolah formal setidaknya bisa assess gitu ya, wah ini kayaknya murid ini cocoknya nih masuk di homeschooling dengan penjuruan khusus gitu loh Mbak. Apa ada nggak sih tips-tips yang bisa Mas Guru atau Mbak Guru di rumah atau orang tua yang dengerin acara kita ini untuk jadi bahan acuan mereka gitu Mbak? Nah iya, jadi gini ya, selama ini kan mindsetnya kita tuh kan kalau anak pinter itu mereka jagoan, rapotnya juara gitu kan ya. Betul. Nah sebenarnya setiap anak itu kan padahal setiap anak itu kan bintang di tempatnya masing-masing gitu kan ya. Betul. Ini menarik. Nah itu yang kadang kita lupa bahwa setiap anak itu mereka punya potensi beda-beda dan itu harusnya kita pelajari nih dari awal. Kita sebagai orang tua udah agak peka nih kita lihat nih. Oh nih anak kita suka moto-moto nih, kalau dengan handphone dia suka pakai buat foto dan hasil fotonya bagus. Betul. Nah itu kayak gitu, atau ketika dia main game ternyata gamenya menang terus gitu ya, lawannya gede-gede gitu ya. Nah itu kan sebenarnya potensi-potensi yang harusnya sebagai orang tua kita sudah peka, sudah ngeliat nih gitu. Nah itu betul. Yang sebenarnya bisa mengantar kita untuk berpikir gimana ya cara mengembangkan anak itu supaya mereka bukan cuma foto-foto, bukan cuma main game, tapi mereka langsung menemukan bakatnya di situ. Betul. Gitu. Jangan tadi ahli bikin game gitu kan ya. Iya. Jadi jadi ini kembali ke orang tua sih kalau menurut saya. Jadi kapan kita sebagai orang tua bisa ngelihat potensi anak ini nih. Betul. Jangan nilai matematikanya udah 8, bahasa Inggrisnya 6 malah diomelin gitu ya. Disuruh pintar bahasa Inggris gitu. Padahal matematikanya udah sempurna gitu ya. Betul. Dan ketika saya mikir tadi Mbak Indi cerita bahwa dia ngomongin tentang bisa fotografi, anak saya juga suka. Maksudnya ketika dengan homeschooling yang digagas oleh Easy ini, jangan-jangan anak saya bisa jauh lebih menemukan bakat terpendamnya dan bisa mendapatkan karir di sana. Di homeschooling. Betul. Dan jadi sekarang sebenarnya harusnya yang dibuka mindsetnya adalah homeschooling sebenarnya bisa untuk siapapun gitu ya Mbak Indi ya. Betul. Dan kalau boleh cerita nih ya, dulu saya tuh pernah ada pengalaman ngajar seorang anak, dia itu kalau di kelas dia itu nggak suka dengerin guru.
Oke. Jadi kalau gurunya ngomong, gurunya lagi menjelaskan. Iya. Gurunya lagi menjelaskan, dia baca komik. Waduh. Atau dia bosan, dia kabur tuh. Pura-puranya ke toilet, padahal dia baca komik Di toilet. di perpustakaan. Oke. Dan itu diancam gak naik kelas karena dia gak bisa beradaptasi sama teman-temannya gitu ya. Tapi karena saya mengawasi dia terus gitu ya, kita harus mengawasi dia belajar dengan guru lain. Ternyata meskipun dia baca komik, dia paham tuh apa yang diajarin gurunya, bahkan dia lebih paham dari teman-temannya gitu. Nah, anak seperti itu kan harusnya kan menemukan bakatnya ya, ketika memang dia tidak suka mendengar, tapi dia bosan mendengar, tapi dia bisa menjadi pembicara. Mungkin kalau dia belajar public speaking gitu ya, dia bisa lebih ketemu bakatnya dia bisa jelasin gitu ya. Dan dia nggak harus bosan dengerin gurunya. Iya, betul. Jadi sebenarnya tinggal bagaimana kita peka terhadap kelebihan yang dimiliki oleh anaknya itu ya Mbak ya. Dan homeschooling bukan solusi gitu ya. Jadi alternatif untuk pendidikan anak-anak kita ke depan. Nah, ada satu isu nih Mbak Indi yang selalu jadi yang diangkat kalau ngomongin homeschooling. Terus sosialisasi anaknya gimana gitu? Nggak bisa bergaul lagi, jangan-jangan. Nggak bergaul dong gitu. Nah, itu gimana Mbak Indi? Nah, justru ini nih yang menarik nih. Di homeschooling itu, anak-anak itu tidak cuma belajar atau bersosialisasi secara horizontal. Dia main sama teman sebayanya nih. Gitu ya. Dia belajar sama anak yang lebih kecil, anak yang lebih besar, bahkan sama coach-coachnya yang dia juga harus nggak cuma belajar tapi konsultasi gitu ya. Karena sistem itu kan sistem project. Sehingga ketika dia terjun ke masyarakat, dia terjun ke karir, dia udah nggak canggung lagi nih untuk komunikasi gitu. Dia udah nggak takut sama orang yang lebih besar gitu. Dia juga nggak ngerasa jumawa ketika sama orang yang lebih kecil, sama orang yang belum seumuran gitu ya, tapi kok kemampuannya di bawah dia gitu. Nggak merasa harus lebih hebat gitu, karena di satu sisi dia juga paham dirinya, ternyata saya juga punya kekurangan di bidang lain. Betul. Gitu. Jadi isu sosialisasi ini nggak perlu dikhawatirkan gitu ya, nggak perlu dikhawatirkan. Sama sekali enggak. Justru anak jadi lebih fleksibel. Mereka lebih terbiasa nih untuk ngobrol, untuk komunikasi sama orang yang nggak ukuran doang. Oke. Terakhir Mbak Indi, karena durasi juga terbatas media, mungkin terakhir Mbak Indi punya tips nggak buat orang tua di luar sana gitu ya, atau Mas Guru dan Mbak Guru di rumah, ketika ingin memasukkan anaknya ke homeschooling, milihnya gimana gitu, atau apa yang harus dipersiapkan sebelumnya? Sebenarnya begini ya, di saat pandemi ini ya, kita kan berhubungan langsung dengan anak-anak nih. Kita yang ngajarin gitu ya, kita mantau langsung, kita tahu nih anak-anak itu sebenarnya kekurangannya apa, kecenderungannya kemana gitu. Dan jangan kita lihat kekurangannya, tapi kita lihat kelebihannya, kira-kira bisa nggak sih dimaksimalkan gitu. Kita tutup dulu nih kekurangannya gitu. Nah, jadi untuk persiapannya yang pertama sebenarnya kita sudah tahu ya sebagai orang tua masalah kelebihan, tentang kekurangan anak yang kira-kira apa nih yang bisa dikembangkan dari anak ini gitu. Nah, untuk lebih maksimalkan potensi anak, sebenarnya kita bisa konsultasikan ke psikolog ya. Kita tanyain sebenarnya anak ini kelebihannya di mana, kelebihannya apa, dimakan apa enggak. Jadi homeschooling ini sebenarnya di Easy Homeschooling itu kita ada psikolog karena karena didirikan sama psikolog. Jadi sebelum anak masuk itu kan kita sortir dulu nih. Nah, di situ kita bisa ngobrol nih. Kira-kira anak ini cocok nggak sih di homeschooling, atau jangan-jangan bisa juga sih anaknya nggak cocok gitu ya? Nggak asal terima aja ya Mbak ya sebenarnya ya Mbak ya. Iya betul. Oke Mas Pai, ada lagi menarik banget luar biasa. Menarik nih. Untuk awal setidaknya membuka pengetahuan kita, wawasan kita bahwa hanya satu pilihannya, bahwa ada alternatif lain, dan mindset kita dulu tentang homeschooling setidaknya banyak yang terbantahkan. Betul. Mbak ini ya terima kasih banyak, sukses terus, sehat terus. Nanti kalau ada waktu kita undang lagi ya untuk episode berikutnya. Siap, makasih banyak Mbak Ini, sehat-sehat selalu. Iya, dah. Itu tadi Mbak Indi, Mas Mai, gimana? Keren banget, dan bisa membuka ya? Bisa membuka paradigma baru buat kita, buat
seorang guru maupun orang tua murid. Jadi agak ada wawasan kita yang bertambah lah ya. Betul. Mindset kita yang lebih terbuka terhadap homeschooling ya setelah mendengarkan penjelasan Mbak Indi tadi gitu Banget. ya. Dan bisa jadi solusi yang kita bahas tadi. Alternatif solusi. Dan di masa depan bisa jadi itu ya salah satu yang pilihan paling utama pas, mungkin ya. Bisa jadi. Betul. Oke, cukup untuk episode kali ini. Thank you banget. Ya. Biasa hari Terima ini. kasih Mas Guru dan Mbak Guru di rumah sudah meluangkan waktu menyimak obrolan kami hari ini. Dan seperti biasa kita tutup dengan quote. Silakan Mas Mai. Tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn.